Masih terus dipiralkan sejumlah media sosial kebaikan dan keberanian serta sikap penolong dari sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi usai sederet prestasi dan kontroversi yang diserukan banyak orang. Kang Deddy yang berani dan terus membantu, bekerja tak kenal lelah, kini sosoknya makin dipercaya menjadi gubernur yang bangga melestarikan seni dan budaya Sunda, menebarkan ragam kebaikan serta motivasi untuk mengangkat derajat hidup rakyatnya. Serentak heboh dan menjadi trending dalam waktu sekejap hingga ramai orang mencari tahu rahasia dari fakta keuangan KDM sebenarnya yang terus menebarkan kebaikan dengan beragam bantuan yang diberikannya tersebut. Hingga Buya Yahya mengungkap hal penting soal ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Ya, nah, ya, pokoknya yang sehat, ya, jaga diri baik-baik. Wala budak, nah. Orang bersyukur. Membanggakan sejumlah keberhasilan, prestasi dan kebaikan hingga pertolongan yang sejak awal kemunculan dikerjakan dengan kecerdasan, kerja keras dan keuletan, namun memiliki hal unik dan berbeda dari kebanyakan seorang pemimpin. Dialah sosok sang gubernur yang berhasil mendapat banyak dukungan berkat sejumlah terobosan aksi perbaikan dan pertolongan yang marak ditebarkan hingga membuat nama Jawa Barat melambung tinggi sekarang ini. Kang Deddy yang memiliki sikap penolong di luar batas, yang dikenal mempunyai ciri khas dan gaya yang unik, menjadi gubernur yang dicintai rakyat Jawa Barat, disebut telah berhasil dan sukses memikat hati jutaan orang hingga menjadi inspirasi berkat sejumlah pertolongan dan sikap dermawan di luar nalar yang seolah menunjukkan bahwa energi perbaikan akan terus disebarkan. Gaya kepemimpinan Kang Deddy yang pragmatis tanpa prosedur yang panjang tercatat lebih banyak mengeksekusi dan menyelesaikan langsung di lokasi dalam memberi bantuan pada masyarakat yang membutuhkan, hingga kebijakan dan keputusannya lebih banyak mempertimbangkan dampak langsung dengan lebih bersifat spontan berdasarkan empati terhadap kondisi ekonomi dan sosial terutama pada rakyat kecil. Tercatat dari estimasi pendapatan YouTube Kang Deddy Mulyadi dan Lembur Pakuan Channel, KDM bisa mendapatkan sekitar 746 juta sampai 11,888 miliar per bulan yang diperoleh dari estimasi hitungan sosial Blade, biaya iklan sebesar 3 miliar dari Pemprov Jawa Barat, gaji dan tunjangan jabatan keluarga 8,4 juta per bulan, hak anggaran
keuangan kebutuhan rumah tangga gubernur sebesar 14 miliar dan biaya operasional 28,8 miliar yang ditambah dengan insentif dari hasil pungut pajak dan retribusi sebesar 1,97 miliar. Inilah sumber uang yang menjadi kekuatan Kang Deddy Mulyadi untuk memperbaiki dan menolong lebih banyak lagi orang yang membutuhkan, yang saat ini menjadi kebahagiaan dan kesenangan KDM saat berbagi dengan banyak orang, hingga Buya Yahya mengungkap hal penting terkait ini. Sehingga orang begitu mudahnya dia melakukan kebaikan dan dengan kepuasan sepuas-puasnya, karena sudah kenal Allah. Sehingga membangun masjid dia senang, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, hilang duitnya. Tapi kenapa dia senang? Padahal kalau ingat kerjanya, dengan kerja keras, meras keringat, banting tulang, jerih payahnya untuk mengumpulkan uang, dia menemukan kesenangan. Karena sudah kenal Allah. Jadi hiburannya banyak, bukan di saat dia menerima sebuah kebaikan, tapi di saat dia memberi pun dia dengan penuh kesenangan. Unik. Tapi kenyataannya ada. Dan itu bisa dirasakan oleh semua dari kita yang punya iman. Syaratnya iman, jadi berbuat baik karena Allah. Dia senang berbuat baik. Tapi kalau kita tidak kenal Allah, berbuat baik hanya karena manusia, lupa kita, tidak diterima kasih saja, gelisahnya sepanjang masa. Nggak tahu diri. Saya sudah berbuat baik, nggak pernah ada terima kasih, ngucapin selamat kek. Kita capek. Kami cinta Anda. Yang kami rindu adalah Anda masuk surga dengan jabatan Anda. Bukan karena kami ingin Anda bangun pondok saya, bukan. Bantu Anda bukan itu. Kalau itu sudah salah niat kita. Orang kaya yang bertemu dengan kami hari ini, detik ini, malam ini, kami rindu Anda menjadi orang kaya masuk surga dengan kekayaan Anda. Bukan berarti Anda harus bantu Pondok Al-Bahjah, bukan. Yang penting Anda dengar omongan kami, lalu Anda pulang, lalu Anda ingin berbuat baik, benahi musola di kiri kanan Anda, berbagi dengan tetangga yang fakir, cukup. Nah, seperti itu. Menjadikan orang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita fakir, kita tahu saya punya uang cukup, pengen memperbaharui mobil saya atau bantu rumah tetanggaku. Ini adalah godaan, ujian. Kalau hanya mengatakan nomor 1 Allah, gampang. Nomor 1 Allah, gampang. Akan tapi adalah perlu diuji kita. Dia menemukan kesenangan karena sudah kenal Allah. Jadi hiburannya banyak, bukan di saat dia menerima sebuah kebaikan, tapi di saat dia memberi pun dia dengan penuh kesenangan. Unik. Tapi kenyataannya ada. Dan itu bisa dirasakan oleh semua dari kita yang punya iman. Syaratnya iman, jadi berbuat baik karena Allah. Dia senang berbuat baik. Sehingga orang dengan mudahnya melakukan kebaikan dengan kepuasan sepuas-puasnya, sebab sudah mengenal Allah. Di situ dia menemukan kesenangan di saat menerima sebuah kebaikan, tapi di saat dia memberi pun dilakukan dengan penuh kesenangan. Dan itu bisa dirasakan oleh kita yang mempunyai iman, kata Buya Yahya yang mengungkap hal tersebut secara umum dan bukan mengomentari KDM secara langsung. Lantas dengan cara yang berbeda dari gubernur biasa hingga sukses meraih keberhasilan di dunia, semua ada nilai kebaikan dan pahala yang besar ketika semua hal tersebut dilakukan dengan ikhlas di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa seorang pemimpin sejati tak hanya piawai memimpin, namun juga pandai berbagi dan senang memberi. Kebahagiaan hakiki terletak pada kemampuan untuk meluaskan manfaat bagi sesama, karena kekayaan bukan tentang apa yang ia miliki, tetapi tentang seberapa banyak yang bisa ia berikan. Inilah sebuah bukti bahwa pemimpin yang dermawan yang tak ragu berbagi rejeki untuk yang membutuhkan akan menemukan keberhasilan yang tak hanya terbatas di dunia, namun kebaikannya akan terus mengalir dan menjadi jembatan menuju kebahagiaan abadi di akhirat dengan ganjaran yang tak terhingga, sebab sesungguhnya tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah.